Yuk, balik lagi dengan gua Muhammad Ariel Haisi di sini. Nah, kali ini gua mau bahas buku lagi dan ini terkait dengan bidang kuliah gua dulu, yaitu sastra Jawa. Nah, gua mau bahas itu adalah Ensiklopedia Wayang. Ensiklopedia Wayang itu kalau lo tahu banyak bukunya dan gua nggak bahas semua, gua cuma bahas satu sih. Dan buku ini sebenarnya buat koleksi aja sih. Di bukunya ini. Nah, ini Ensiklopedia Wayang yang gua punya, judulnya Rupa dan Karakter Wayang Purwa. Penulisnya Heru S. Soejarwo, Sumari, dan Undung Wiono. By the way, Undung Wiono ini kalau salah senior gue. Senior gue. Dan yang gue suka dari buku ini, pertama memang di bagian awal ada ngejelasin sejarah. Bisa dikatakan sejarah pengetahuan umum lah tentang wayang. Ibarat kata bagian awalnya itu kayak semacam ngebantu lu buat paham apa yang bakal dibahas buku ini. Nah, yang gue suka juga adalah di sini pembagian penjelasan karakter wayangnya itu. Pertama itu ada dari sisi wayang-wayang dewa, dan yang kedua itu wayang-wayang di epos Ramayana, dan terakhir Mahabharata. Pembagian ini sih menurut gue ngebantu ya. Kalau gue mau cari tahu tentang sesuatu yang cerita wayang atau tokoh atau apa gitu, biasanya gue nggak langsung mudah menemukannya ya gitu di ensiklopedia yang lain. Jadi gue mesti tahu benar-benar tokohnya apa segala macam, dan ini jenisnya apa, masuk ke cerita apa, eposnya apa. Jadi ya agak sulit sih kalau misalnya lo nggak tahu namanya. Di sini kan pembagiannya udah jelas, ada Ramayana, Mahabharata, sama dewa-dewa. Jadi kalau misalnya dewa-dewa ya segala macam tokoh-tokoh dewa ada di bagian itu. Terus tokoh-tokoh Ramayana ya di bagian Ramayana, dan tokoh-tokoh Mahabharata ada di bagian Mahabharata. Itu sih, jadi memudahkan sih kalau buat gue ya. Walaupun ini apa ya, bisa dikatakan terbitnya terlambat sih, gue udah mau lulus ya. Dan yang gue suka lagi adalah ya dia ada ilustrasinya, dan ilustrasinya ini juga lumayan lah. Gimana ya, gue ngasih lihat. Nah tuh, jadi ada ilustrasi kayak gini, jadi menarik, gue suka. Dan walaupun berat ya kadang gue pakai. Terus juga waktu buat tesis gue pakai sih, gue pakai buat ngejelasin satu apa ya istilahnya, karakter dari tokoh yang gue butuhkan. Karena memang tesis bukan tentang film Prajawa yang sebenarnya itu ngambil dalam tanda kutip alih wahana dari cerita Ramayana yang akhirnya dimodifikasi. Nah, balik lagi ke buku ini. Jadi selain pembagiannya itu juga yang gue suka lagi adalah di sini ada kayak silsilah tokohnya gitu. Kayak misalnya ini yang lagi gue buka, silsilah tokoh Kurawa tuh. Jadi lo bisa lihat sendiri dan menarik sih menurut gue. Dan ini jadi kita jadi tahu gimana alurnya dari cerita itu, bagaimana si tokoh ini dapat pengaruh apa, dan bagaimana perkembangan karakter dari tokoh itu gitu. Dan gue pribadi sih nggak tahu ya, suka dengan ada kedetailan seperti itu. Nah, kayak misalkan ini ngejelasin tentang silsilah kelihatan gak ya, silsilah Raja Wirata ya, silsilah Raja Wirata. Dan menurut gue seru sih dengan ada kayak silsilah kayak gitu. Jadi yang baca juga akhirnya teredukasi. Jadi nggak cuma tokoh-tokohnya doang, tapi juga tahu latar belakang tokohnya seperti apa. Ya itu sih menariknya dari ensiklopedia ini. Dan gue nggak tahu masih dijual atau enggak ya, tapi kalau ada sih beli, worth it kok. Apalagi kalau misalnya anak sastra Jawa, bener ini bakal ngebantu lo tugas kuliah. Gue dulu kalau ada tugas kuliah wayang tuh pakainya yang Senowang, yang satu lagi yang berjilid-jilid, dan itu adanya di perpus. Nah ini setidaknya kalau lo punya ini emang apa, mungkin mahal ya, gue nggak tahu. Gue sekitar belinya berapa ratus ribu gitu, dan tebel sih, berat. Ini menjadi salah satu alternatif bantal kalau kamus Jawa kuno gue dipakai buat bantal sama teman gue. Nah ini salah satu alternatif gue sih. Sayang sih gue nggak terlalu ngerawat ya bukunya, jadi agak dekil. Cuma ya worth it gue beli, dan gue rasa ini worth it buat lo beli juga sih, apalagi kalau anak sastra Jawa. Kalau lo anak sastra Jawa mau di universitas manapun, beli, cari di toko loak atau di toko buku saya. Itu aja mungkin yang gue mau share. Nah, kalau lo ada pertanyaan atau ada komentar, atau ternyata lo pernah baca buku ini, tulis di kolom komentar, kita berbagi. Pasti gue baca, dan kalau lo mau diskusi langsung sama gue selalu mencantumkan alamat IG di deskripsi. Jadi itu aja. Dan ya
pantengin terus YouTube gue, karena YouTube gue isinya pasti tentang sastra Jawa, yaitu bidang gue dulu di S1, buku-buku, dan ya mungkin ada beberapa tips tentang kuliah atau misalkan tentang pekerjaan ya dari perspektif gue ya, atau komentar-komentar media sosial. Jadi memang gue lagi senang literasi digital sih. Sampai jumpa di konten gue selanjutnya. Ciao.